Selamat pagi sahabat Dasar di seluruh Indonesia. Saya Didi Mulato. Saya menyapa Anda hari ini dari kediaman saya di Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat Dasar di seluruh Indonesia. Bulan-bulan begini, Anda dengar, Anda tahu di status mungkin sahabat Anda, rekan Anda udah mulai ngomong tentang apa, Bapak Ibu? Anak mau sekolah. Anak mau sekolah sekarang sudah bingung tentang biaya untuk sekolah anaknya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, satu fenomena setiap bulan April, Mei, Juni, semua orang bingung tentang biaya pendidikan. Padahal Bapak Ibu, bukankah kita tahu biaya pendidikan itu kan sejak anak kita lahir. Kalau saya hari ini baru ngelahirin anak saya sekarang umurnya anggap saja baru 1 tahun. Kapan dia butuh biaya untuk kuliah? Kan udah jelas 16 tahun lagi. Yang pasti anak kita umur 17 tahun itu butuh biaya untuk sekolah. Setuju nggak Bapak Ibu? Ketika anak saya sekarang umur 5 tahun, maka 12 tahun lagi saya membutuhkan biaya yang cukup besar untuk kuliah anak saya. Kalau anak saya sekarang umur 10 tahun, berarti 7 tahun lagi saya membutuhkan uang yang cukup besar untuk nyekolahkan anak kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu, hidup adalah sebuah pilihan. Anda udah tahu kok sebenarnya anak Anda sekarang berapa, umurnya berapa. Ya, ketika anak Anda umur berapapun sekarang, Bapak Ibu boleh memilih sekarang apakah Anda mau ikut kebanyakan orang yang ketika anaknya mau sekolah Anda baru bingung cari duit, atau Anda persiapkan dari sekarang. Bapak Ibu, pilihan ada di tangan Anda sendiri kok. Anda mau jalanin yang cara yang terstruktur dengan baik, terencana dengan baik, atau mau seneng dengan orang mendadak-mendadak. Waktu anaknya mau sekolah bingung jual rumah, bingung jual kendaraan, bingung jual aset, bingung jual apapun, utang sana, utang sini, nggak dapat, akhirnya ngomong sama anaknya, "Nah, udah ya, Bapak nggak punya duit, udah nggak usah sekolah aja." Mau begitu? Bapak Ibu, katanya Anda sayang dengan keluarga Anda, katanya Anda cinta sama keluarga Anda, katanya Anda pengen memberikan yang terbaik, katanya Anda adalah orang yang bertanggung jawab pada keluarga Anda. Buktikan. Kalau Anda benar-benar sayang dengan keluarga Anda, mumpung anak Anda sekarang masih kecil, mumpung anak Anda sekarang belum waktunya kuliah Bapak Ibu, yuk siapkan biaya pendidikan buat mereka. Sisihkan penghasilan Anda minimum 10% untuk masa depan mereka Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang, kalau Anda berbicara, "Mas, boro-boro untuk nabung, Mas, untuk ini kurang, untuk ini kurang, untuk itu kurang," dan sebagainya, Bapak Ibu terserah. Bapak Ibu hari ini nabung, yang akan punya uang juga Bapak Ibu sendiri semua. Kalau Bapak Ibu hari ini tidak nabung, kemudian anak Anda tidak sekolah, kan juga anak Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini saya ingin berbagi Bapak Ibu. Terlalu banyak bukti orang di luar sana, ketika anaknya mau sekolah, mereka nggak punya uang. Ketika anaknya pengen sekolah di sana, Bapak Ibu, orang tuanya nggak bisa wujudkan Bapak Ibu. Kalau Anda benar-benar bertanggung jawab, kalau Anda hari ini benar-benar menjadi orang tua yang menjadi kebanggaan buat keluarga Anda, Bapak Ibu, buktikan dari sekarang. Kalau Anda benar-benar mencintai keluarga Anda, Bapak Ibu, sisihkan penghasilan Anda minimum 10%. Sampai maksimum 20%. 10% sampai 20% dari penghasilan Anda Bapak Ibu. Suka tidak suka, penghasilan Anda hari ini gajian, hari ini langsung sisihkan, gak usah dipikir Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk mereka. Kalau Bapak Ibu sekarang bilang kurang terus, penghasilan berapa kurang terus Bapak Ibu, saya kasih tahu Bapak Ibu, penghasilan berapapun tidak akan pernah cukup. Jangan Anda ngomong penghasilan 3 juta, 4 juta Bapak Ibu. Kalau saya boleh ngomong Bapak Ibu, penghasilan 100 juta juga saya kurang. Penghasilan 200 juta juga saya kurang Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah penting atau tidak. Sekarang kita buktikan saja penghasilan itu penting atau tidak Bapak Ibu. Sekarang misalkan Anda boleh bilang, sekarang nggak punya uang untuk nabung, nggak punya uang untuk menyisihkan masa depan Anda, nggak punya uang untuk begini begitu. Sekarang saya tanya, seandainya bulan ini orang tua Anda, ibu Anda dirawat di rumah sakit, di ICU, dokter minta uang 20 juta, 30 juta, ada uang nggak Bapak Ibu? Saya yakin Anda akan mikirin gimana caranya. Setuju nggak Bapak Ibu? Artinya apa? Karena Anda nganggap itu penting. Ketika Anda nganggap itu tidak penting, selesai, Anda tidak akan pikirin. Sekarang Bapak Ibu, sekolah anak Anda penting tidak? Masa depan Anda penting atau tidak? Anak Anda sekolah di tempat yang terbaik penting atau tidak? Itu terserah Bapak Ibu sekarang. Kalau Bapak Ibu sekarang nganggap semua penting, ayo sisihkan dari sekarang. Sisihkan penghasilan Anda sekarang, mulai sekarang. Tanpa alasan. Bapak Ibu, hari ini saya kerja di Prudential, saya sudah 7 tahun, ini menginjak tahun ke-8 saya di Prudential. Cukup banyak orang sudah membuktikan masa depannya jauh lebih baik setelah kita pastikan dia belajar untuk menyisihkan uangnya setiap bulan Bapak Ibu. Terlepas dia punya uang atau tidak, terlepas dia cukup atau tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu, karena tidak ada yang namanya cukup, penghasilan berapapun itu pasti kurang. Pertanyaannya adalah kita mau memprioritaskan atau tidak. Bapak Ibu, kenapa saya memilih untuk menyarankan Anda nabung di asuransi Bapak Ibu? Satu Bapak Ibu, kalau Anda nabung di bank, Anda nabung sih nabung saja. Pertanyaannya adalah, seringkali orang itu gagal menyiapkan dana pendidikan itu
ketika Anda masuk rumah sakit, Anda sekarang nabung di bank 500.000, 1 juta, 2 juta per bulan. Ya, suatu ketika Anda sakit, stroke, kena kanker, kena serangan jantung, Bapak Ibu, butuh uang 200 juta, 300 juta, dokter. Pertanyaannya masih bisa nabung nggak, Bapak Ibu? Bapak Ibu, dengan Anda menyisihkan uang Anda di Prudential, dengan menyisihkan uang Anda di asuransi, Bapak Ibu, setiap bulan Anda sisihkan uang Anda, Bapak Ibu, sama kok dananya kita akan kelola dengan baik. Ya, sama seperti di bank kita akan kelola dan suatu ketika akan tumbuh berkembang, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, kelebihannya adalah dengan Bapak Ibu menyisihkan uang Bapak Ibu di Prudential bersama kami, Bapak Ibu, uang Anda selain dikembangkan, ketika Bapak Ibu sakit, dirawat di rumah sakit, Bapak Ibu nggak usah mikirin biaya. Kami akan membantu untuk membantu biaya pengobatan Anda. Ketika Anda, Bapak Ibu, kena kondisi kritis, sakit kritis, kena serangan jantung, ginjal, stroke dan sebagainya, Bapak Ibu, kami akan memberi santunan untuk Anda. Dan yang pasti, Bapak Ibu, yang namanya hidup ini kita nggak ngerti yang namanya resiko. Setuju ya, Bapak Ibu ya? Resiko apa, Bapak Ibu? Suatu ketika kita dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, Anda sekarang sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang tua, sekarang anak Anda itu bisa hidup dengan baik. Anak Anda bisa naik mobil, anak Anda bisa naik kendaraan, anak Anda bisa punya rumah yang baik, anak Anda bisa beli tas, bisa bayar SPP karena Anda ada. Pertanyaannya adalah, ketika Anda tidak bersama lagi mereka, ketika Anda tidak ada lagi bersama istri dan anak-anak Anda, pertanyaannya adalah, apakah istri Anda tetap di rumah yang itu? Apakah keluarga Anda tetap mendapatkan kehidupan yang terbaik, Bapak Ibu? Yuk, Bapak Ibu, kita pikirkan. Yuk, mulai hari ini, Bapak Ibu. Bayangkan bagaimana besok Anda tidak lagi bersama keluarga Anda. Ayo. Kalau memang kehidupan Anda masih baik-baik saja, oke, yuk, Anda jangan dengarkan suara saya. Anda lupakan video ini, Bapak Ibu. Tapi ketika besok keluarga Anda berantakan gara-gara Anda tidak ada, Bapak Ibu, saya mohon izin, Bapak Ibu. Mohon izin untuk menyampaikan ide dan gagasan saya yang saya yakin ini benar. Bapak Ibu cukup sisihkan 10% sampai maksimum 20% dari penghasilan Bapak Ibu semua. Maka Bapak Ibu masa depan itu akan kita bantu kelola. Kita bantu kelola untuk apa, Bapak Ibu? Pada saat Bapak Ibu pensiun, akan ada cukup dana yang cukup untuk masa depan Bapak Ibu semua. Ketika Bapak Ibu anak sekolah, ada cukup dana untuk sekolah Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu dirawat di rumah sakit, sakit di rumah sakit, Bapak Ibu nggak usah pikirin biaya, kami akan membantu menanggung biaya itu. Dan pada saat Bapak Ibu meninggal dunia, Bapak Ibu nggak usah khawatir, karena kami akan membantu memberikan kehidupan yang setidaknya menjadi lebih baik, Bapak Ibu. Asuransi tidak bermaksud menggantikan diri Anda. Bapak Ibu, Anda punya asuransi itu persis seperti Anda punya lilin. Ketika rumah Anda sekarang lampu utama Anda nyala, mungkin ketika lilin dinyalakan itu nggak ada artinya apa-apa. Tapi bayangin nggak Bapak, pernah nggak di rumah Anda gelap gulita, listrik PLN mati, terus kemudian di situ ada lilin, Bapak Ibu. Lilin yang mungkin pada saat lampu nyala itu Anda nggak nganggap, Bapak Ibu. Lilin itu menjadi secerca harapan, menjadi sinar yang menerangi satu rumah Anda, padahal lilin itu nyalanya cuma kecil. Itulah asuransi, Bapak. Asuransi tidak bisa menggantikan Anda. Pada saat Anda ada bersama keluarga Anda, saya yakin kehidupannya akan lebih baik. Tapi setidaknya dengan asuransi, Bapak Ibu, ketika Anda ada, Anda merasa nyaman. Tapi ketika Anda tidak ada, Anda pun akan tetap nyaman, Bapak Ibu. Kenapa? Karena keluarga yang Anda tinggalkan setidaknya masih berani, punya cita-cita untuk melanjutkan hidup. Bapak Ibu, hari ini begitu banyak orang kehilangan masa depannya hanya karena orang tuanya lupa menyiapkan masa depan buat mereka, buat orang-orang yang Anda cintai, buat orang-orang yang Anda sayangi. Ya Bapak Ibu, hari ini sisihkan 10% sampai 20% dari penghasilan Anda. Anda hubungin agen asuransi Prudential di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Mereka akan dengan senang, dengan sukacita akan membantu Anda semua, Bapak Ibu. Silakan hubungin mereka, telepon mereka, SMS mereka, BBM mereka. Hubungin mereka, Bapak Ibu. Pastikan, Bapak Ibu, masa depan Anda jauh lebih baik mulai dari sekarang. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya Didi Mulato menyapa Anda dari kota cantik di Palangkaraya. Selamat pagi dan salam dahsyat.